Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu fitting fungsi polinom, fitting fungsi non-polinom, dan fungsi f-min search untuk mengaplikasikan metode tersebut. Sebagai contoh, kita akan langsung memakai fungsi data-data ini, data-data tentang jarak dan periode planet terhadap matahari. Yang pertama, ada 8 planet, Merkurius sampai Neptunus. Nah, ini data diambil dari data-data planet National Space Science Data Center. Nah, kalau kita plot datanya dari 8 data ini, maka ini akan menunjukkan sebuah kurva yang berbentuk seperti ini. Dari hukum Kepler kita tahu ya, Y sama dengan konstanta dikali X pangkat 3/2. Nah, kali ini kita akan membuktikan, kita akan mencari nilai apakah pangkatnya ini benar 3/2. Itu yang akan kita lakukan dalam video ini. Nah, pertama-tama saya perlu menekankan ini adalah bukan fungsi polinom. Seandainya A2-nya sudah kita fix sebagai 3/2, maka bisa disebut fungsi polinom. Tapi kali ini karena konstanta ini masuk ke dalam polinom, maka ini bukan lagi fungsi yang bisa difitting dengan metode fungsi polinom yang kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, yang kita lakukan ada seperti apa? Ada beberapa metode. Jadi di sini saya akan bahas dua jenis metode yang bisa kita lakukan untuk menganalisa data dan mencari nilai A2. Data yang pertama adalah, metode pertama adalah linearisasi. Apa itu maksudnya? Adalah kita log. Kita ambil log dari fungsi tadi supaya kita dapat bentuk fungsi yang linear. Yaitu kita log Y sama dengan log A1 plus A2 log X. Jadi pangkatnya turun karena sifat log. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita tinggal ngeplot log Y-nya, log X versus log Y. Nah, dari sini, karena tadi sudah kita bisa lihat ya bahwa bentuknya linear. Nah, dari sini kita tinggal tarik garis lurus, kita fitting terhadap sebuah fungsi linear, dan dari situ kita akan dapat nilai-nilai pangkatnya. Di sini terlihat jelas bahwa nilainya A2 adalah mendekati 3/2. Seperti itu. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mencoba membandingkan dengan metode berikutnya, yaitu metode iterasi Gauss-Newton atau minimalisasi. Jadi kita praktekkan langsung metode least square. Jadi kita mencari A1 A2 yang memenuhi prinsip least square. Caranya adalah kita ambil D2S per 2A1, 2S per 2A2. Nah, inti dari iterasi Gauss-Newton adalah kita mendekati F dan F ini menggunakan ekspansi Taylor, dan kemudian kita melakukan iterasi Newton-Raphson. Bagaimana? Nah, di sini kita F ini kalau bentuk seperti ini masih terlihat cukup susah. Kita tidak bisa menyelesaikannya dengan iterasi atau dengan linear. Caranya adalah kita ambil ekspansi Taylor-nya sekitar nilai A. Jadi kita melakukan nilai A-nya, kita lakukan ekspansi Taylor, kemudian kita nanti akan menebak nilai A barunya terhadap nilai A dengan delta A-nya. Jadi kalau kita tulis, maka kita bisa mendapat bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk kelihatannya masih belum terlalu bagus, tapi yang perlu kita tekankan di sini A1, delta A1, delta A2 sekarang udah merupakan sebuah persamaan linear ya. Jadi kita dua persamaan ini adalah dua persamaan linear terhadap delta A1 dan delta A2. Nah, dari sini kita bisa tulis menggunakan matriks yang bisa ditulis seperti ini, dikomposisikan secara simple seperti ini. Jadi J-nya kita punya matriks J sekarang. Nah, matriks J ini sering disebut sebagai matriks Jacobian. Jadi, yang terisi dari turunan dari F yang pertama sampai F ke N. Jadi F pertama ini adalah F untuk X1 untuk X2 dan seterusnya, yang di sini untuk X1 sampai Xn. Kemudian Do-nya adalah turunan parsial terhadap salah satu dari konstanta yang pengen dicari. Kemudian yang berikutnya adalah konstanta yang ingin dicari. Nah, lalu untuk melakukan fitting kita tinggal melakukan A1 A2 baru sama dengan A1 A2 yang lama ditambah delta A1 dan delta A2. Nah, delta ini adalah yang kita dapat dari sini. Nah, karena ini harus kita ambil inverse-nya, maka tinggal inverse seperti ini. Nah, kalau kita lihat cara contoh spesifik untuk fungsi ini, si Kepler tadi, A1, XI, A2, maka kita
kita bisa lihat ya bahwa C-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi yang kolom pertama adalah turunan terhadap A1. Jadi kan turunan terhadap A1 adalah X A2 saja ya. Makanya X-nya ini tinggal diganti dari X1 sampai Xn. Kemudian di kolom yang kedua, di baris pertama, kita lihat ya kalau turunan terhadap delta A2-nya seperti apa. Ini A1 kali X I A2. Nah, turunan terhadap A2, kita harus hati-hati bahwa di sini harus kita ubah dulu menjadi eksponensial E A2 log X. Nah, begitu diturunkan maka log X-nya keluar. Turunan terhadap A2 soalnya. Oke, jadi di sini kita dapat A1 X1 A2 log X I X1 dan seterusnya sampai A1 X8 A2 log X8. Jadi kemudian dari sini kita masukkan ke rumus iterasi ini. Jadi kita tebakan awal adalah A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 2. Kemudian setelah iterasi berkali-kali kita dapat dia makin lama makin konvergen sampai di percobaan ke 6 udah mulai konvergen, udah terlihat bahwa nilai A2 itu sekitar 1,5028. Nah, dua metode ini bisa dirangkum dalam fungsi-fungsi, bisa diaplikasikan menggunakan fungsi ini, fungsi dalam fitting non-polinom, yaitu fungsi yang pertama, yang linearisasi adalah fungsi polyfit seperti yang kemarin ya. Hanya saja ini cuma untuk satu. Dan yang di iterasi Gauss-Newton kita bisa menggunakan namanya fungsi A min search, fungsi F min search. Jadi function minimum search. Jadi kita mencari fungsi minimum. Jadi fungsi ini tidak harus spesifik untuk fungsi fitting non-polinom, tapi kita bisa aplikasikan. Jadi di sini fungsinya si S tadi, jumlah kuadrat, itu yang kita jadikan sebuah fungsi dari A1 dan A2. Jadi kita definisikan ini adalah summasi dari setiap komponen A1 dot kali ya. Jadi ini piecewise X, kemudian pangkat seperti ini A2Y, piecewise ini dot pangkat 2 dan seperti ini. Nah, jangan lupa titiknya, soalnya kalau nggak ada titik maka perkalian dianggap perkalian matriks. Sedangkan kita di sini ingin melakukan perkalian skalar saja untuk setiap komponen. Jadi kita lakukan seperti ini dan kita dapat nilai A12-nya seperti ini. Nah, yang mana yang itu? Yang 1,5028 inilah yang nilai yang menunjukkan pangkat dari hukum Kepler tadi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk metode Gauss-Newton itu nilainya kita dapat sesuai dengan menggunakan fungsi F min search. Jadi demikian materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.